Nah, sekarang kita masuk gelombang air. Gelombang air. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Saya pengen kenal lah ya ini. Berarti rata-rata yang ngambil ini angkatan 2020 ya. Ini masih 47 yang masuk berarti 47. Ini seperti Litya, Karolus, Rizkia, Adib, Safa, Pinda, Fathul Izar, Duyan, Retno, Pinka, Arif. Ya, nyalakan kameranya ya. Pengantar dulu ya, pengantar. Kita masuk ke minggu yang lalu dulu, yang diajar oleh Bu Entin. Nah, jadi gelombang itu ada pembangkitnya, gelombang air. Salah, maksudnya ini gelombang air ya, yang ada di laut. Itu ada pembangkitnya, ya. Salah satu pembangkitnya apa nih kira-kira? Kenapa sih kok bisa ada gelombang di laut gitu? Pembangkitnya apa? Atau Angin, tiba-tiba Pak. angin? Oke, Daniel menjawab angin. Ada lagi nggak selain angin? Ada nggak? Jadi gelombang air laut ya, gelombang air laut yang ada di laut itu selain angin, ada nggak pembangkit selain angin? Getaran, Pak. Getaran. Getaran ini gempa bumi, mungkin gitu ya. Jadi ada gempa bumi, jadi sehingga muncullah gelombang air. Ada lagi nggak selain itu? Gaya gravitasi bulan atau matahari, Pak. Oke, gaya gravitasi bulan atau matahari. Berarti ini nanti jatuhnya ke pasang surut. Ya, artinya boleh ya. Jadi karena pembangkitnya karena gaya tarik menarik benda di sekitar bumi yaitu bulan sama matahari. Itu ya. Ada lagi nggak? Jadi kapal kayak gitu juga bisa ya. Nah, namun yang kita pelajari di sini di mekanika gelombang air ini, kita belajar di pembangkit gelombang karena angin, ya, karena angin. Nah, angin itu kira-kira ada di sini nih, laser ya, ini ya. Dia ada di periode sekitar berapa ini? Ini ya angin ya. Berarti kalau ini capillary wave itu masih chop ya. Karena angin juga sih ini. Ini wave, wind wave. Nah, ini karena angin ya. Karena angin dia ada di sekitar 3 ya. 3 second sampai sini ya. 15 atau 20 second. Itu periode gelombang. Periode gelombang. Nah, kayak tsunami, periode gelombang itu kan apa? Satu gelombang. Paham ya kira-kira? Satu gelombang itu dari titik node-nya sampai ke akhir node-nya itu kira-kira sekitar 3 second sampai boleh 20 second misalnya gitu. Sampai sini ya. 10, 15 second atau 20 second. Jadi satu gelombang itu sekitar segitu. Nah, itu karena angin. Beda nih tsunami. Coba ya, tsunami. Periode tsunami berapa? Bisa 10 pangkat 3.
1000 second. Berarti kalau 1000 second artinya menit ya. Berapa menit tuh? Jadi kalau 1 menit itu 60 second, kalau 1000 second 10 menit lebih hampir 20 menitan ya. Hampir 20 menitan. Itu tsunami. Nah, tide itu apa? Pasang surut karena gravitasional. Nah, ini jam-jaman. Ada nanti semi-diurnal, ada nanti diurnal. Jadi, periodenya 12 jam atau 24 jam. Gitu. Nah, kita belajar di sini nih. Ya, belajarnya di sini nih. Water wave mechanics. Mekanika gelombang air. Oke. Kira-kira udah ada pandangan ya sekarang ya. Jeplis sudah ada ini ya, sudah mulai ngerti ya. Ya, Jeplis. Ya, Pak. Oke, sudah mulai ngerti ya. Sekarang nih yang kita pelajari itu daerah mana? Daerah sini, ya. Ya, Pak. Oke. Nah, ini terlihat nggak PPT-nya? Terlihat ya. PPT terlihat? Terlihat, Pak. Kalau oke ya, ini udah terlihat. Ini suaranya double nggak? Suaranya double tidak? Tidak, Pak, jelas, Pak. Tidak, Pak. Oke, jelas ya. Tidak, Pak. Nah, untuk pertemuan kedua, tadi sudah saya introduction ya, tentang gelombang review kemarin ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini, kita lebih fokus ke small amplitude ya. Jadi small amplitude airy atau linear wave. Jadi small amplitude itu adalah amplitudo kecil, itu bisa disebut sebagai gelombang airy, bisa disebut sebagai gelombang linear. Ya, yang kita pelajari di pekan 2. Nah, outline-nya ini nanti pengenalan besaran teknik gelombang air, pengenalan small amplitude airy atau linear wave theory, terus kita belajar tentang boundary value problem. Jadi di sini adalah persamaan pengatur dari gelombang itu apa, kondisi batasnya dari gelombang itu apa, serta nanti minggu selanjutnya, minggu ketiga, kita belajar tentang penurunan teori gelombang linier. Jadi ini satu PPT ini semuanya, nanti kita bagi minggu pekan 2 ini sama minggu pekan 3. Nah, kita review ya. Review dulu nih. Sketsa definisi gelombang. Ada yang tahu D ini apa? Sorry. Aduh. Oke. D ini apa? Apa? Slide-nya belum pindah. Oh, slide-nya belum pindah. Udah, oke, bentar. Belum, Pak. Oh, berarti ini. Oke, bentar. Oh, small amplitude. Itu. Oh, bukan yang ini.
Oke, bentar. Langsung aja deh. Gini. Screen. Oke, ini sekarang udah terlihat. Sudah ya. Nah, jadi kita review yang lalu tentang gelombang. Nah, kira-kira nih D ini ya, D ini menunjukkan apa ini D? Oke, kedalaman ya. Ini adalah kedalaman. Jadi kedalaman ini ada yang menyebutkan sebagai H kecil, ya, H kecil. Nah, ini SWL. SWL itu adalah still water level. Jadi muka air tenang, ya. Jadi muka air tenang ini di mana kita pakai acuan sebagai 0, titik nolnya. Jadi titik nolnya itu ini nih, di 0,0 ke sana adalah X, ke sana yang masuk ke PBT ini adalah Y, dan yang ke atas itu adalah Z. Ini sumbu ya, ini sumbunya, gelombang. Nah, makanya ini adalah seabed, ya, seabed. Seabed ini itu kalau diukur dari titik SWL ini, dia adalah Z sama dengan minus D. Jadi ke bawah minus, ke atas positif. Nah, ini gelombang nih. Kalau dari sini, ya, sampai sini kira-kira berapa gelombang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berapa itu? Maaf Pak, dari mana ke mana tadi Pak? Dari sini, misalkan dari sini nih, sampai sini, ini berapa gelombang? Ini titik A, ini titik B. 1,5 enggak Pak? Oke, 1,5 gelombang. Ya, pengertian 1 gelombang itu adalah 1 bukit, 1 lembah. Karena ini 1 bukit, 1 lembah, tambah ini 1 ditambahkan ini ya, setengah, ini seperempat, jadi ini 1, ini setengah, gitu ya. Jadi 1,5. Jadi kalau misalkan ada gelombang gini, ya, salah gini, ini belum gini nih, ini gini. Nah, kayak gini, ini berapa gelombang? 1 gelombang, oke ya. Jadi sudah paham. Saya rasa berarti ini sudah paham. Jadi jadi kemarin juga yang saya khawatirkan kalian teknik kelautan tapi nggak tahu nanti 1 gelombang itu gimana, itu nggak tahu. Nah, sekarang ini namanya node ya. Ini node, ini crest, ini lembah, trough, ya. Terus ini itu apa ini? Apa ini Ulan? Ulan Apriliani. Ini apa ini? Ini lambang apa sih? Nah, ini apa? Ada yang tahu? Ini? Ririn Afrila? Tahu Ririn? Lambang efisien, Pak. Iya, ini lambang efisien. Oke. Efisien biasanya emang gini ya. Oke. Tapi kalau di gelombang apa nih? Yo, apa nih? Kemarin udah nih sama Buntin nih. Michael Jeremia.
Apa ini? Saya tidak ingat, Pak. Tidak ingat. Oke, nggak apa-apa. Ada yang ingat? Kemarin itu apa? Ada yang ingat nggak? Tinggi gelombang bukan, Pak? Oke, tinggi gelombang. Kalau H apa? Kalau H ini apa? Tinggi gelombang, Pak. Kedalaman bukan, Pak? Katanya tadi kedalaman D. Kalau ini apa? Ini namanya. Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Putu kayaknya mau jawab. Tinggi puncak ya. Tinggi puncak. Oh. Elevasi ini, Pak. Elevasi. Ya, oke ya. Jadi ini adalah elevasi muka air, gitu ya, atau elevasi muka air. Jadi satuannya meter. Sama, dia itu satuannya meter. Jadi gini ya. Ini kan muka air, ini kan gelombang nih muka air. Nah, jadi per detik ini kan sebenarnya tiap partikel, ya. Ini tiap partikel. Jadi titik. Ini jadi tuh awalnya titik-titik semua gini loh. Nah, yang berjalan kan gelombang kan energi yang berjalan nih. Ya, bukan massa, tapi energinya nih. Nah, jadi elevasi ini adalah elevasi muka air. Nah, elevasi muka air ini jadi artinya kayak gini. Elevasi muka air ya, atau jarak antara SWL ke muka air tiap waktu gitu. Nah, jadi misalkan kayak gini. Saat diketahui ini kan X sama dengan 0 nih. X sama dengan 0 di sini ya. Sampai sini itu diketahui bahwa X sama dengan ini 0 ya, misalkan 3 meter. Nah, saat X 3 meter di waktu T sama dengan 2 second, elevasi muka airnya berapa? Nah, jadi elevasi muka air ini dia terhadap waktu. Jadi fungsi waktu. Jadi elevasi terhadap fungsi waktu. Nah, dia satuannya meter. Ya, ini namanya elevasi muka air. Jadi di sini elevasi muka air, ini elevasi muka air, ini elevasi muka air, ini elevasi muka air. Berarti ini minus ya. Ini elevasi muka air. Nah, gitu. Ya. Paham ya kira-kira? Ini adalah elevasi muka air. Sekarang H. Kalau H ini apa? Tinggi gelombang ya. H adalah tinggi gelombang. H besar. Ya, jadi tinggi gelombang adalah jarak antara puncak gelombang sampai lembah gelombang. Kalau A kecil, ini apa? Atau A besar boleh? A kecil atau A besar? Apa itu? Amplitudo bukan? Oke, amplitudo gelombang. Jadi tinggi gelombang itu sama dengan 2 kali amplitudo. Ya. Jadi kalau amplitudo itu setengahnya tinggi gelombang. Oke, jadi ini masih tinggi gelombang ya, tinggi gelombang. Jadi nanti kalau ada namanya tinggi gelombang sepertiga, tinggi gelombang 1/10, tinggi gelombang signifikan. Nah, kayak gitu ada nanti. Tapi kita belajar satu dulu, tinggi gelombang, yaitu tinggi gelombang maksimum artinya di sini. Ya. Nah, L ini apa? Panjang gelombang, Pak. Oke, panjang gelombang. Ya. L adalah panjang gelombang. Jadi kalau berarti satuannya apa nih panjang gelombang? Satuannya satuan panjang. Oke, meter ya. Jadi antara panjang gelombang berarti kan satu gelombang ya. Jadi kalau misalkan ada N sama dengan 2, N ini
banyaknya 2 kayak gitu ya, dan X ya, X itu adalah 6 meter, maka panjang gelombangnya berapa kira-kira? Ya, 6/2 ya, jadi 3 meter. Nah, ya, panjang gelombangnya 3 meter. X itu kan jarak, ya, jaraknya. Dan N-nya ada 2 gelombang, berarti panjang gelombangnya 3 meter. Kalau digambarkan kan gini, ada 2 gelombang, 1, 2, gini ya, dan ini adalah 6 meter. Jadi lambdanya berapa? 6/2, ya kan? Jadi 3 meter. Tuh, paham ya? Nah, sekarang ini bisa juga T, saya anggap T. T adalah periode. Satu periode adalah 1 gelombang. Nah, 1 gelombang ini berapa periode? Nah, periode itu per gelombang tersebut berapa periode sih? Nah, artinya 1 gelombang itu berapa periode? Nah, kebalikannya, T ini adalah frekuensi. 1/T. Gitu. Satuannya hertz. Kalau periode, satuannya second. Nah, sekarang C. C ini apa? Ada yang tahu C? Cepat rambat gelombang, Pak. Oke, cepat rambat gelombang. Jadi cepat rambat gelombang itu L/T. Jadi satuannya meter per second. Atau V. Kalau di fisika taunya V adalah S/T. Ya, S-nya sebagai lambda, T-nya adalah periode. Itu. Ini celerity atau cepat rambat gelombang. Oke, sampai sini paham ya, kira-kira ya, tentang gelombang. Tentang gelombang dulu ya. Pelan-pelan. Nah, ini panjang gelombang. Ya. Terus elevasi muka air, EMA. Elevasi muka air, tinggi gelombang, amplitudo, kedalaman air, kecepatan propagasi gelombang, cepat rambat gelombang, frekuensi, dan periode. Oke, paham ya? Ini ya, Akbar, Rizkiansyah Akbar, paham tentang gelombang? Jadi ahli gelombang nih. Jadi kalau udah paham berarti sekarang ahli gelombang ya, Akbar ya. Amin. Oke, Teknik Kelautan ahli gelombang. Nanti dibagi lagi, gelombang apa? Gelombang tsunami. Langsung jadi ahli gelombang tsunami. Mantap ya. Gitu kan. Nah, sekarang besaran gelombang. Nah, kita akan pelajari ini. Tadi karena kita udah tahu tentang gelombang, kita pelajari sekarang yang lebih rumit lagi tentang potensial kecepatan, persamaan dispersi. Nah, kita belajar ini dulu ya di pertemuan ini. Nah, pertemuan selanjutnya ini kita pelajari nanti. Ini nanti ya, nggak usah sekarang. Ini nanti aja. Kita sekarang ini pelajari tentang potensial, kecepatan, sama persamaan dispersi. Nah, ini yang akan dibahas dengan penurunan teori gelombang linier. Jadi gini, teori gelombang linier itu diturunkan dari persamaan pengaturnya. Jadi ada namanya governing equation. Ya. Nah, persamaan tersebut ada 2, yaitu Laplace ya. Jadi persamaan pengaturnya itu Laplace sama dengan kondisi batas. Kondisi batas itu nanti persamaan Bernoulli sebagai boundary-nya. Nah, nanti kita akan bahas untuk mendapatkan
suatu potensial kecepatan. Nah, persamaan potensial kecepatan yang akan didapatkan ini, itu kita akan bisa cari dengan menurunkan, akan dapat kecepatan partikel air, terus percepatan partikel air, tekanan, energi gelombang, dan lain-lain. Nah, oke. Nah, sekarang adalah potensial kecepatan. Ya. Potensial kecepatan ini simbolnya adalah pi. Ini, ya, simbolnya adalah pi. Ini bacanya pi. Ya, kalau ini adalah pi, pi. Kalau ini itu adalah PHI. Pi, bacanya pi. Nah, pi ini ya merupakan ada fungsi ruang sama fungsi waktu. Ruangnya itu 3 dimensi, yaitu X, Y, Z, dan ada terhadap waktu. Namun nanti kita bahas ini cuma 2 ruang aja atau 2 dimensi, yaitu X sama Z. Ya, jadi X kalau gelombangan gini, ini X, ya, ini Z. Nah, sana adalah Y. Nah, kita akan bahas X sama Z aja, sama T. Ya. Y-nya ini enggak, karena nanti kalau ada Y berarti gajinya 3 dimensi. Karena kita belajarnya 2 dimensi nih, gelombang. Nah, potensial kecepatan ini merupakan besaran yang tidak bisa dilihat, digunakan untuk keperluan analisis gelombang. Jadi, bagaimana untuk mendapatkan potensial kecepatan? Nah, potensial kecepatan ini diturunkan dari persamaan pengatur, yaitu Laplace, ya, dan Bernoulli. Nah, jadi nanti persamaannya ini sebagai model. Sehingga ini sama ini ya dilinearkan gitu ya dengan kondisi-kondisi batas sehingga akan mendapatkan suatu potensial kecepatan. Nah, setelah mendapatkan potensial kecepatan, kita baru bisa mendapatkan seperti elevasi gelombang, ya, terus tekanan gelombang, kecepatan partikel, ya, percepatan partikel muka air, itu, ya, sama cepat rambat gelombang dan sebagainya. Itu awalnya dari yang namanya potensial kecepatan. Nah, solusi potensial kecepatan didapat dari penurunan teori gelombang. Dari mana? Dari Laplace sama Bernoulli. Atau persamaan governing equation, persamaan pengaturnya. Setelah solusi P ini didapat, besaran P digunakan untuk menghitung besaran fisik gelombang. Misalnya kecepatan partikel air. Jadi kalau P itu sudah didapat, jadi awalnya gini. Jadi awalnya adalah Laplace, ya, persamaan Laplace atau persamaan pengatur sama Bernoulli. Nah, habis ini barulah kita bisa dapat potensial kecepatan. Baru kita bisa mendapatkan elevasi U, UV sama W, terus percepatan AX, AY, AZ, terus tekanan, dan sebagainya. Ya, itu dari potensial kecepatan. Terbayang nggak kira-kira? Grabiela, terbayang Grabiela? Sila terbayang Sila? Lumayan, Pak.
Oke ya, kita lanjutkan ya. Diikuti dulu ya. Berarti potensial kecepatan ini pokoknya ya untuk bisa mendapatkan elevasi muka air, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Nah, sekarang ini ya. Small amplitude wave theory. Kita yang pelajari ini small amplitude wave teorinya. Teori gelombang amplitudo rendah, amplitudo kecil, yaitu bisa disebut sebagai teori gelombang airi atau teori gelombang linier. Nah, linier ini kenapa disebut linier? Karena semua suku persamaannya yang tidak linier disederhanakan menjadi linier. Jadi dihilangkan nanti ya yang tidak linier yang ada kuadrat-kuadratnya itu. Jadi linier. Kalau linier itu kan Y sama dengan MX. Nah, itu linier. Karena small amplitude ya, amplitudonya itu rendah sehingga kita bisa umpamakan bahwa D itu adalah suatu garis. Makanya disebut sebagai gelombang linier. Jadi semua dilinearkan. Dalam kuliah ini kita akan bahas penurunan teori gelombang. Nah, jadi Boundary Value Problem atau BVP-nya itu persamaan dasar fisika ya. Dan nanti dari mana kondisi batasnya ini, masalah kondisi batasnya ini ya, BVP-nya persamaan dasar fisika, habis itu dari persamaan pengatur dan syarat batas gelombang air. Nah, di sini tuh Laplace ya, Laplace sama Bernoulli, sehingga akan didapat potensial kecepatan. Karena persamaan dasar berwujud persamaan diferensial, butuh persamaan pengatur dan syarat batas untuk mendapatkan solusi. Nah, ini adalah konsepnya untuk mendapatkan potensial kecepatan. Nah, sekarang pertama adalah persamaan dasar fisika. Sebagai proses fisika di permukaan air, ya, tak lepas dari namanya fisika. Makanya kalian belajar fisika dasar, ya, fisika dasar 1, fisika dasar 2. Nah, jadi gelombang ini tak lepas dari yang namanya proses fisika di permukaan air. Ada 2, ya, yang kita pakai, yaitu kekekalan massa atau kontinuitas, ya, hukum kontinuitas, sama hukum kekekalan momentum. Ya, ini adalah kontinuitas. Maksudnya gimana sih kontinuitas? Kekal, massa itu kekal, gitu ya. Jadi tidak hilang ya massa itu, ya, hukum kontinuitas. Nah, hukum kontinuitas ini nih rumusnya nih, yaitu do U per do X ditambah do V per do Y ditambah do W per do Z sama dengan 0. Ini berarti 3 dimensi. Yang kedua yaitu pemekaran momentum. Jika ada do U per do T sama dengan ini ya, do V per do T ini dan do W per do T itu adalah ini. Nah, jadi pertama adalah dari persamaan dasar fisika. Ya, selanjutnya itu persamaan diferensial pengatur. Nah, pengaturnya kita anggap bahwa ya, bahwa gelombang itu berdasar persamaan Laplace ya untuk aliran tak rotasi atau irrotasional. Jadi waktu di mekanika fluida belajar tentang aliran tak rotasi.
Ya, masih ingat aliran tak rotasi itu gimana? Masih ingat nggak? Irotasional, kan ada incompressible, irotasional, berarti aliran tersebut ideal. Ya, irotasional itu gimana? Misalnya ini partikel air, ya, yang senyum kayak gini. Ini partikel air nih, siklus partikel air nih, ya. Ini yang irotasional yang mana? Jadi ibaratnya ada semacam nah, yang irotasional yang A atau yang B? Ataya azalia. Irotasional. Nah, jadi kalau ada yang senyumnya gini, ya, jadi dia itu yang gini ya, jadi dia nggak berputar, tapi dia partikelnya tidak berputar. Ini adalah irotasional. Jadi tak berotasi. Ya, partikel airnya itu tak berotasi. Tapi kalau rotasional, ada aliran rotasional itu berotasi. Nah, misal gini, nah ini berotasi. Nah, gitu ya. Gini ya. Nah, jadi persamaan pengaturnya itu dari dianggap bahwa aliran itu tak rotasi atau irotasional sama incompressible. Jadi gradien U atau turunan U itu sama dengan 0, cross U sama dengan 0, dan gradien dot U itu sama dengan 0. Di mana U itu adalah kecepatan, vektor kecepatan partikel air. Ya, U itu adalah vektor kecepatan partikel air. Yaitu ada UI, VJ, sama WK. Ini arah-arah ya. U arah X, V itu arah Y, dan W itu arah Z. Di mana min delta gradien ya, gradien P itu adalah materi kecepatan partikel, akan dibahas lebih lanjut setelah penurunan teori gelombang. Jadi ini artinya turunan ya. U ini adalah, jadi kalau U cross U ini itu adalah ini nih, min gradien C sama dengan 0. Ya, jadi nanti do kuadrat C sama dengan 0. Artinya turunan kedua dari C ini itu adalah 0. Nah, akhirnya jadi inilah, dengan asumsi fluida memiliki sifat irotasional dan incompressible, ya, maka potensi kecepatan yang dimiliki harus ini nih. Nah, ini adalah Laplace, yang dimaksud Laplace. Nah, yang pertama tadi dari hukum fisika, ya, yaitu kekekalan massa sama kekekalan momentum. Nah, habis itu dia ada persamaan pengaturnya, yaitu diaturlah dia ya dengan menganggap bahwa aliran tersebut adalah aliran irotasional sama incompressible. Nah, sehingga persamaan ini muncul nih, persamaan Laplace, diatur dalam persamaan Laplace, yaitu turunan kedua dari C terhadap X itu sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi do kuadrat C per do X kuadrat ditambah do kuadrat C per do Y kuadrat ditambah do kuadrat C per do Z kuadrat sama dengan 0. Nah, ini adalah Laplace equation. Oke, diikuti dulu ya, diikuti dulu. Nah, habis itu ya, boundary condition ya.
Nah, sudah ada persamaan pengatur. Ya, di sini fisika dasar. Oke. Persamaan pengatur, Laplace, dan syarat batas gelombang air. Nah, sekarang kita syarat batasnya. Nah, ini pengaturnya udah, syarat batas. Nah, syarat batas ini ya itu akan berlaku hukum Bernoulli tadi, ya. Itu sebagai syarat batasnya di dasar laut. Nah, jadi ada dua, yaitu bottom boundary sama free surface boundary. Jadi gini, ya, ini kan gelombang, gini kan. Nah, ini adalah free surface boundary, free surface, dan ini adalah bottom atau seabed-nya. Jadi ada dua boundary condition-nya. Di sini ya, sama di sini. Nah, yang di bottom itu disebut BBC, bottom boundary condition. Yang di surface itu ada dua, yaitu kinematik KFSBC sama dinamik, yaitu DFSBC. Ya, jadi yang sebelah sini itu sebenarnya ada. Ini lateral boundary condition. Cuma kita nggak bahas ya, yang free surface sama yang bottom. Jadi kinematik sama dinamik, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas satu dulu, yaitu yang bottom boundary condition. Bottom boundary condition artinya kondisi batas bawah air itu berada di dasar perairan. Ya, ini nih, ini ya, ini itu berada di dasar perairan. Ya, di dasar perairan. Ini seabed ya. Ini seabed-nya berada di dasar perairan. Syaratnya gimana sih boundary condition di bottom itu? Bahwa partikel tidak menembus dasar perairan. Nah, ini jadi syaratnya dia itu impermeable. BBC ini adalah impermeable. Ini nih, impermeable ya. Dasar perairan horizontal dan impermeable atau kedap air. Artinya air itu tidak tembus ke dalam tanah. Nah, kalau permeable itu air tembus. Nah, boundary untuk mengatur potensial kecepatan itu atau dalam kondisi suatu ideal ya, itu tanah itu diasumsikan sebagai impermeable. Itu untuk yang boundary kondisinya bottom. Atau kecepatan arah Z pada dasar laut artinya 0. Nah, kalau impermeable maka kecepatan arah Z itu apa? U adalah kecepatan arah E, ya. V itu adalah kecepatan partikel ya, kecepatan partikel arah Y, dan W itu adalah kecepatan partikel arah Z. Sehingga digambarkan bahwa ini boundary condition-nya yaitu W itu atau do pi per do Z itu sama dengan 0. Saat di mana? Saat di Z sama dengan min D atau di dasar laut. Nah, coba kita lihat tadi ya. Tadi ini kan W do pi per do Z. Nah, kita lihat di sini. Ini kan? Nah, ini adalah W berarti ini. Ini kan do pi per do Z. Berarti ini do pi per do Z. Berarti do W per do Z ya. Berarti nanti ini jadinya bisa do W per do Z. Gitu. Nah, ini ya syaratnya. Syarat pertama di BBC, bottom boundary condition. Seperti boundary condition-nya. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah
KFSBC, kinematic free surface boundary condition. Ya. Tidak ada partikel yang meninggalkan aliran permukaan. Jadi ini berada di permukaan. Kalau tadi di bottom udah, nah berarti yang ini berada di permukaan. Ya. Nah, ini gelombang, berarti di sini nih yang ada di permukaan. Ada dua kinematik ya, berarti yang pertama ini ya, kita bahas kinematiknya. Artinya tidak ada partikel yang meninggalkan aliran permukaan. Artinya kecepatan partikel tegak lurus terhadap permukaan sama dengan kecepatan permukaan itu sendiri. Nah, jadi yang tegak lurus sama dengan percepatan itu sendiri ya. Jadi bisa digambarkan bahwa itu adalah W sama dengan min do P per do Z sama dengan do eta per do T. Jadi tidak ada perubahan eta terhadap waktu. Artinya lurus gitu. Ya. Ini kecepatan partikel tegak lurus. Nah, partikel tegak lurus kan yang ke sana nih. Ya, yang gini nih, ya. Terhadap permukaan sama dengan kecepatan permukaan itu. Jadi artinya percepatan ini itu lurus, jadi sama, ya, artinya lurus, maka tidak ada perubahan elevasi terhadap waktu. Nah, maka do eta per do T itu sama dengan 0. Di mana? Di Z sama dengan 0. Makanya dia adalah linier. Itu gelombang linier, jadi lurus. Freeze. Oke. Oke ya. Tuh, itu yang kedua. Diterima dulu ya. Terus yang ketiga yaitu dynamic free surface boundary condition. DFSBC. Untuk memastikan gelombang yang terbentuk adalah free wave. Maka diasumsikan tekanan di permukaan tidak ada. Jadi kalau kinematik hubungannya sama kecepatan, kalau dinamik hubungannya di sini sama tekanan. Ya, tekanan tidak ada. Karena kenapa tekanan tidak ada? Karena tidak ada gaya, ya. Jadi memastikan dia itu ada free wave. Nah, sehingga tekanan di permukaan tidak ada. Tekanan kan dipengaruhi oleh gaya, ya. Sehingga tekanan di permukaan tidak ada. Sehingga kita asumsikan kita memakai persamaan Bernoulli sebagai kondisi batas. Nah, jadi persamaan Bernoulli-nya ini min do P per do T ditambah P per rho ditambah setengah U kuadrat V kuadrat plus GZ sama dengan CT. Nah, awalnya kan mungkin kalian tahu persamaan Bernoulli adalah P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan, gitu kan? Nah, ini dibagi rho semuanya. Ada penambahan ini ya, do P per do T. Nah, jadi dibagi rho semuanya. Jadi maka ini coret-coret. Nah, jadinya P per rho plus setengah. Ini kan V ya. Ini artinya kenapa kecepatannya itu cuma ada 2? Ini U kuadrat plus W kuadrat ya. Jadi kecepatan ini bisa awalnya gini, bisa U kuadrat V kuadrat plus W kuadrat. Tapi sama tadi ya. Nah, jadi nanti ini dilinearkan. Jadi ini 0. Yang kecepatan 0. Kan ini kan non linear nih. Jadi 0. Ya. Dan saat di situ di dynamic free surface itu tekanan permukaan tidak ada. Artinya P sama dengan 0 sehingga ini 0 juga. Nah, kalau ini 0 ya. Sehingga jadi min do P per do T
ditambah GZ sama dengan CT, di mana ini adalah 0. Ya, free wave. Sehingga sehingga kita bisa tahu bahwa di Z sama dengan 0 itu ini. Ini boundary kondisinya dulu untuk mendapatkan potensial kecepatan. Nah, sekarang kita lihat dari BVP-nya, persamaan dasar tadi udah, pengaturnya sama kondisi batasnya udah, sekarang baru kita bisa mendapatkan potensial kecepatan. Nah, kita bahaslah ya potensial kecepatannya. Nah, ini ya, ini BVP dalam velocity potensial. Ini ringkesannya nih, ini diringkes seperti ini. Nah, di permukaan itu ada kinematik sama dinamik, ya. Ini water surface atau etanya. Nah, di bottom ini ada kinematik ya, yaitu do eta per do z. Artinya kan kecepatan, tidak ada perubahan kecepatan terhadap ruang z, itu sama dengan 0. Persamaan pengaturnya yaitu Laplace sama momentum atau Bernoulli. Nah, ini adalah BVP-nya. Nah, sekarang langkah-langkah penurunan teori gelombang linier. Sekarang kita carilah potensial kecepatan. Dari mana? Langkah-langkah penurunan teori gelombang linier. Dipilih solusi Pi dalam wujud matematika sebagai berikut. Nah, jadi Pi itu ya kan tadi ada X, Y sama Z, X, Y, Z, T yang di awal-awal tadi ya. Pi itu adalah fungsi ruangnya X, Y, Z sama ada satu fungsi waktu yaitu T. Nah, kita pilih cuma dua dimensi ya, karena dia cuma ada ruang X sama Z. Sehingga di sini X, Z sama T. Oke, ini adalah Pi-nya. 3 variabel bebasnya ya, yaitu X, Z, T, 2 variabel ruang dan 1 variabel waktu. Variabel bebas 3 ini terdiri dari 2 variabel ruang X, Z karena 2 dimensi, Y-nya nggak ada karena kalau Y nanti akan jadi 3 dimensi. Kita bahasnya 2 dimensi dan 1 variabel waktu. Nah, awalnya ini ya, awalnya ini. Terus selanjutnya kita ambil fungsi T dalam bentuk sinusoidal. Ini ya, T. Ini dulu fungsi T. Nah, fungsi T ini persamaannya apa sih? Nah, fungsi T itu persamaannya E pangkat I omega T sama dengan cos omega T min I sin omega T. Bilangan kompleks A plus IB dalam matematika merupakan alat untuk persamaan secara lebih efisien. Solusi yang terkait dengan peristiwa fisika real hanya mengambil bagian real dari bilangan kompleks. Jadi T itu ini ya, dalam bentuk sinusoidal. Ini adalah T, yaitu E pangkat min I omega T. Nah, setelah itu substitusi solusi Pi ke persamaan pengatur. Kan ini tadi yang XZ sama T. Nah, persamaan pengatur itu kan ini, ya, karena 2 dimensi, Y-nya hilang, nggak ada, karena ini cuma 2 dimensi, yaitu persamaan Laplace, ya, do kuadrat V per do X kuadrat plus do kuadrat Pi per do Z kuadrat sama dengan 0. Nah, kita masukkanlah, ya, XZT ini kita masukkan, Pi-nya kita masukkan. Jadi XZT ya, Pi diganti XZT, terus Pi ini diganti XZT ya, karena ini Z, ini
X. Nah, jadilah ini. Jadi, do kuadrat X berarti kan terhadap X, maka turunan kedua. Ini ZT, ini Z. Nah, jadi gini ya. Setelah ini, baru bagi ruas, kedua ruas dengan XZ. Nah, ini dibagi ruasnya. Dibagi dengan XZ. Bagi XZ, dibagi XZ. Ini hilang, ya. Ini hilang, ya. Jadinya ini. Dan ini sama-sama punya T, sama-sama punya T bisa ini. Oke, jadi ini ya. Jadi ketemunya adalah ini. Nah, setelah itu ya. Setelah ini ya, itu lihat persamaan ini nih sama dengan 0. Jadi ada 2. Ya, ini itu kan sama dengan 0. Ada 2. Maka yang ini itu adalah min K kuadrat, yang ini adalah K kuadrat. Ini kan suatu konstanta. Supaya ini sama dengan 0, maka kita anggap ini adalah min K kuadrat ditambah K kuadrat sama dengan 0. Ini min ini kan 0. Ya. Nah, jadi kita anggap ini penurunannya. Nah, selanjutnya tinjau persamaan diferensial dalam Z. Nah, sekarang Z kan ini ya. Z turunan Z ini per Z sama dengan K kuadrat. Solusinya adalah ini ya. Z fungsi Z ya itu adalah C1E plus KZ ini ya. Oke, ini ya, ini. Nah, ini adalah solusinya fungsi Z-nya. Nah, sekarang eta, kita kembali eta. X, Z sama T. X, T-nya ini, Z-nya adalah ini. Kita masukkanlah. Nah, sehingga diturunkan, ya, diturunkan do eta per do Z itu sama dengan X, T. Nah, jadi ini diturunkan gimana nih? Ini diturunkan jadi ini ya. K C1E min C2E pangkat min KZ. Nah, ini diturunkan. Jadi ini diturunkan terhadap Z itu jadinya ini nih. Nah, setelah itu syarat batas di dasar perairan BBC ya, di dasar tadi bahwa di dasar adalah do pi per do Z sama dengan 0 ya, maka do pi per do Z-nya ini ya kita tulis lagi. Nah, ada 2 nih ya, kalau misalkan ini sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0 berarti XTK C1E pangkat KZ KZ min C2E pangkat min KZ sama dengan 0. Berarti kan ini hilang. Ini tinggal C1E pangkat plus KZ ya. Itu sama dengan C2E pangkat min KZ. Nah, jadi C1E pangkat ini min. Oke, makasih. Oke. Ini kebalik ya, kebalik nih. Jadi C1 itu sama dengan C2E pangkat min KZ. Gitu ya. Yang kebalik ya. Oke, ini ya. Nah, jadinya nanti ketemu C1 sama dengan C2E pangkat min KZ. Z atau H. Karena Z itu adalah minus H. Oh ya, minus H. Hanya ini ya. Jadi Z-nya dirubah jadi H ya.
H itu kan minus H. Nah, Z-nya ini berubah nih jadi minus H. Oke, jadinya ini ya. C1 sama dengan C2E pangkat 2KH. Gitu. Nah, kembali ke persamaan diferensial Z. Z. Nah, diferensial Z. Oke, ini ya. Nah, ini kan. Nah, jadi C1EKZ plus ini, kembali lagi, ini C2, kita lihat C1 itu adalah C2E2KZ. Diubah C2E2KH. EKZ plus ini. Nah, jadi ini dengan persamaan matematika, nanti ketemu ini. Z itu, yaitu 2C2EKH cos K H plus Z gitu. Ini kembali lagi kayak gitu. Nah, sekarang tinjau yang diferensial dalam X, yaitu yang tadi turunan kedua X terhadap X ya dibagi X sama dengan min K kuadrat. Solusinya adalah ini, yaitu C3 ini ya. Jadi ada C3-nya. Nih, nah kita masukkanlah di sini bahwa Pi itu adalah XZ sama T. Z tadi udah dapat, T tadi udah dapat, kita masukkan di sini. Z ini ya. Z ini kita masukkan, T adalah E pangkat min omega T. Nah, X ini adalah ini. Nah, jadilah ketemu Pi itu adalah ini. Ya, Pi adalah ini. Nah, kita tulis lagi, Pi adalah ini. Ya. Wujud potensial kecepatan di atas terdiri dari dua suku, yaitu Pi1 dan Pi2. Suku 1 mengandung E pangkat I Kx min omega T, ini, dan suku 2 mengandung E pangkat min, ini ya, suku 1, suku 2. Ini adalah persamaan sinusoida. Perihal keterlibatan I, di bagian akhir hanya akan diambil suku realnya. Untuk persamaan diferensial setiap suku solusi, cukup untuk menjadi solusi. Diambil hanya suku 1, karena persamaan sinusoidal ini memberikan gerak rambat gelombang ke arah suku X positif. Jadi ini adalah Pi. Bentar, masih belum selesai. Nah, kita sederhanakan lagi. Maka dari solusi yang dipilih didapat ini 2C2 ini ya. Maka dari solusi yang dipilih didapat ini nih, satu suku aja kan berarti 2C2 ini ya. Cos KH ini. Oke, maka 2C2 itu dianggap D. Kita asumsikan bahwa adalah suatu konstanta D. Maka disederhanakan D sama cos ini. Nah, ini diturunkan terhadap T, maka akan menjadi ini. Jadi do ini diturunkan terhadap T, fungsi waktu, itu kan ke sini nih. Jadi min I omega T, omega D, cos, dan sebagainya. Nah, habis itu diperkenalkan syarat batas dinamik DFSBC. Dalam teknik lautan, persamaan Bernoulli P0 sama dengan 0 di Z sama dengan eta, ya, sehingga persamaan Bernoulli-nya ini W ya, ini W bukan Z, karena dua dimensinya arah Z. Ini min, ini dinamakan menjadi ini tadi ya, ini adalah disebut DFSBC. Ini ya, yang tadi udah DFSBC. Sudah diperoleh do pi per do eta per do t dari langkah 5. Ini ya, sudah didapat ini. Selanjutnya, eta itu adalah ini nih, kita masukkan do pi per do t. Nah, ini kan eta ini dari persamaan DFSBC. Ya, DFSBC-nya ini ya.
Nah, ini juga jadi eta ya. Eta CT. Oke. Nah, habis itu kita masukkan ya do pi per do t nya dimasukkan di sini. Nah, ketemulah ini. Nah, ketemu ini. Terus kita buat seperti ini. Jadi A cos K. Ini ya. Ini masih tetap kayak gini. Jadi semua ini itu adalah A. Ini semua ya. Ini itu adalah A. Disederhanakan sebagai A. Karena rata-rata di muka air tenang itu eta sama dengan 0, maka CT itu sama dengan 0. Berarti ini 0, kita buat eta adalah ini. Oke. Nah, simpangan muka air dapat dilihat secara fisik. Maka ambil bagian realnya saja, diambil realnya saja. Ini kan nggak real nih, ada I kan, sehingga yang real itu cuma A cos KX min omega T. Nah, dapat persamaan eta, atau elevasi muka air. Nah, setelah itu diperoleh amplitudo A itu ini, D itu ini, ya. Simak persamaan simpangan muka air, gerak periodik dalam ruang, jadi eta X, ya. Ini, jadi di sini adalah eta arah X dan fungsi waktu sama eta arah X plus L, tambahan L, tambah waktu. Itu eta kan tadi A cos KX min omega T, di sini A cos K. Nah, X-nya dirubah. X-nya jadi X plus L min omega T. Nah, ini sama dengan ini, sehingga didapat cos K X min omega T itu adalah ini. Maka cos KL itu sama dengan 1, sin KL sama dengan 0, saat KL itu sama dengan 2pi. Nah, sehingga didapat bahwa K itu adalah 2pi per L, atau angka gelombang, wave number-nya. Oke. Nah, tulis kembali solusi Pi dari langkah 5. Tadi langkah 5 kan ini. X, Z, sama T-nya udah dapat semua, ya. Didapatlah ini ya, Pi, didapatlah ini. Sudah dijanjikan bahwa wujud bilangan kompleks hanya untuk proses olah matematika. Ketika sampai di temuan akhir, hanya bilangan real dari wujud persamaan yang digunakan solusi. Berarti yang ada II-nya itu hilang, ya. Jadi ini, sehingga didapat Pi itu adalah ini. Jadi I-nya hilang, jadi tinggal GA per omega cos K ini per ini dikali dengan ini ya, sin KX min omega T. Gitu. Atau bisa dibuat bahwa GA itu adalah H per 2, A dalam amplitudo kan diubah jadi H per 2 cos K. Nah, ini sudah dapat ya, sudah dapatlah potensial kecepatan. Nah, rumus potensial kecepatan kita dapatkan ini ya. Nah, sudah dapat, sehingga kita bisa carilah potensial kecepatan, udah dapat, baru kita bisa nyari kecepatan air, kecepatan partikel air, tekanan gelombang, dan lain-lain. Tekanan gelombang, kecepatan rambat gelombang, dan lain-lain. Jadi awalnya itu dari potensial kecepatan.
Nah, ada satu lagi syarat batas yang belum digunakan, yaitu syarat batas kinematis. Tadi kan dinamis sudah dipakai ya. Nah, wujud syarat batas kinematis dalam teori global linear nanti do pi per do z sama dengan min do eta per do t. Artinya tidak ada perubahan elevasi terhadap waktu, itu sama dengan 0 kan, di z sama dengan 0, telah diketahui solusi pi dan eta. Pi masukkan, itu kan sama dengan nih, berarti do pi per do z-nya tadi dimasukkan nilainya, dan do eta per do t-nya itu adalah ini, sehingga didapat persamaan dispersi, yaitu omega kuadrat sama dengan GK tan H KH. Itu adalah persamaan dispersi. Tuh. Kira-kira seperti itu ya untuk penurunan teori gelombang linier. Nah, ini nanti kalau kamu pelajari lagi secara seksama ya, secara seksama dipelajari lagi. Pada intinya itu adalah ini BVP-nya ini aja, dari dasar pengatur sama ini syarat boundary condition-nya sehingga didapat potensial kecepatan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ini nanti ini minggu depan, ini persamaan dispersi minggu depan aja sampai potensial kecepatan. Ada pertanyaan? Bingung? Daniel bingung kelihatannya kok senyum-senyum atau paham ini, tapi intinya kamu paham dulu. Jadi intinya untuk mendapatkan potensial kecepatan dari persamaan pengaturnya tadi Laplace ya, terus boundary condition-nya tadi nanti sehingga didapatkan potensial kecepatan. Dari potensial kecepatan itu kan hanya formulasi matematika kan ya, dengan berbagai kondisi batas tadi ya, kayak